Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Pairul Nizia, Risma, dan Wahyuni Talib. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Hakikat dan Ciri-ciri Belajar dan Pembelajaran. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya sendiri akan membacakan materi tentang hakikat belajar dan hakikat pembelajaran. Yang pertama, hakikat belajar. Belajar adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan mengkokohkan kepribadian. Dalam konteks menjadi tahu atau proses memperoleh pengetahuan, menurut pemahaman sains konvensional, kontak manusia dengan alam diistilahkan dengan pengalaman atau experience. Fakta dalam praktik pengajaran selama ini, tatkala guru menjadi pusat kegiatan pengajaran, guru menjadi dominan, siswa seolah gelas kosong yang harus selalu diisi air. Menurut Paulo Freire, penganut sosialisme dari Brasilia, salah satu pionir paham rekonstruksionisme sosial, model pembelajaran ini merupakan aktivitas pengajaran gaya bank atau model deposito. Kembali kepada konsep belajar, setiap ahli psikologi memberikan pengertian atau definisi dan batasan yang berbeda-beda. Akibatnya, terdapat keragaman di dalam menjelaskan dan mendefinisikan makna belajar. Ketika pendekatan pembelajaran berbasis lingkungan berkembang, maka definisi belajar juga menyesuaikan diri. Belajar secara umum dapat dimaknai sebagai suatu proses perubahan perilaku akibat interaksi individu dan lingkungannya. Adapun ciri-ciri belajar, yang pertama, belajar ditandai adanya perubahan tingkah laku atau change behavior. Yang kedua, perubahan perilaku relatif permanen. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak berubah-ubah. Yang ketiga, perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses belajar sedang berlangsung. Perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. Yang keempat, perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. Serta yang kelima, pengalaman atau latihan itu dapat memberikan penguatan. Pada hakikat pembelajaran, secara umum, istilah belajar dimaknai sebagai suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku. Dengan pengertian demikian, maka pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Darsono 2024. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan tugas guru adalah mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha sadar pendidik untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Pada ciri-ciri pembelajaran, yang pertama merupakan upaya sadar dan disengaja. Yang kedua, pembelajaran harus membuat siswa belajar. Dan yang ketiga, tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. Serta yang keempat, pelaksanaannya terkendali, baik isinya, waktu, proses maupun hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma. Saya dari kelompok 2 ingin melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Ada 2 faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu sendiri terbagi atas 2, yaitu faktor psikologis dan faktor psikologi. Faktor psikologis, pertama, keadaan jasmani. Keadaan jasmani dapat pada umumnya sangat mempengaruhi aktivitas belajar seseorang. Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu. Sebaiknya, kondisi fisik yang lemah atau sakit akan menghambat tercapainya hasil belajar yang maksimal.
Oleh karena itu, keadaan jasmani sangat mempengaruhi proses belajar, maka perlu ada usaha untuk menjaga kesehatan jasmani. Kedua, keadaan fungsi jasmani psikologis selama proses belajar berlangsung. Peran fungsi psikologis pada tubuh manusia sangatlah mempengaruhi hasil belajar, terutama panca indera. Panca indera yang berfungsi dengan baik dan mempermudah aktivitas belajar dengan baik pula. Faktor psikologis. Faktor-faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar. Beberapa faktor psikologis yang utama memengaruhi proses belajar adalah kecerdasan siswa, motivasi, minat, sikap, dan bakat. Faktor eksternal. Dalam hal ini, faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial. Lingkungan sosial terbagi atas tiga. Pertama, lingkungan sosial masyarakat. Lingkungan siswa yang kumuh, banyak pengangguran, anak terlantar, juga dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Paling tidak, siswa kesulitan ketika memerlukan teman belajar, diskusi, atau meminjam alat-alat belajar yang kebetulan belum dimiliki. Lingkungan sosial keluarga. Ketenggangan keluarga, sifat orang tua, demokratif keluarga, letak rumah, pengelompokan keluarga, semuanya dapat memberi dampak terhadap aktivitas belajar siswa. Lingkungan sosial sekolah, seperti guru, administrasi, dan teman-teman sekelas, dapat mempengaruhi proses belajar seorang siswa. Hubungan yang humoris antara ketiga dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk belajar lebih baik di sekolah. Lingkungan non-sosial, faktor instrumental. Faktor ini hendaknya disesuaikan dengan usia perkembangan siswa. Begitu juga dengan metode mengajar guru. Disesuaikan dengan kondisi perkembangan siswa. Karena itu, agar guru dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap aktivitas belajar siswa, maka guru harus menguasai materi pembelajaran sebagai metode mengajar yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi siswa. Lingkungan alamiah. Lingkungan alamiah tersebut merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Sebaiknya, bila dikondisikan di lingkungan alam, tidak mendukung proses belajar siswa akan terhambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyuni Talib dari kelompok 2. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Faktor pertama adalah faktor guru. Guru dapat menimbulkan semangat belajar yang tinggi, namun guru juga dapat menggendorkan keinginan belajar yang sungguh-sungguh. Maka dari itu, siswa yang baik akan berusaha mengatasi kesulitan ini dengan memusatkan perhatiannya pada bahan pembelajaran, bukan pada kepribadian gurunya. Yang kedua adalah faktor kegiatan. Faktor kegiatan ini adalah faktor yang ada kaitannya dengan kesehatan, kesegaran jasmani, dan keadaan fisik seseorang. Yang ketiga adalah faktor emosi dan sosial. Faktor emosi seperti tidak senang dan rasa suka, dan faktor sosial seperti persaingan dan kerjasama. Sangat besar pengaruhnya dalam proses belajar. Ada di antara faktor ini yang mendorong, tetapi ada juga yang menjadi hambatan terhadap belajar efektif. Yang keempat adalah faktor belajar. Faktor belajar. Yang dimaksud faktor belajar di sini adalah semua segi kegiatan dalam proses belajar. Yang kelima adalah faktor sikap. Faktor sikap. Di antara sikap yang dimaksud di sini adalah minat, keterbukaan pikiran, prasangka, atau kesetiaan. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Yang dimaksud faktor lingkungan adalah keadaan dan suasana tempat seseorang belajar. Selain kenyamanan tempat belajar, hubungan yang kurang serasi dengan teman juga dapat mengganggu konsentrasi dalam belajar.
Dan yang selanjutnya adalah tujuan belajar dan pembelajaran. Yang pertama, tujuan instruksional, tujuan belajar, dan tujuan pembelajaran. Dari segi guru, tujuan instruksional dan tujuan pembelajaran merupakan pedoman tindak mengajar dengan acuan berbeda. Tujuan instruksional atau umum dan khusus dijabarkan dari kurikulum yang berlaku secara legal di sekolah. Panduan belajar tersebut harus diikuti, sebab mengisyaratkan kriteria keberhasilan belajar. Keberhasilan belajar siswa merupakan prasyarat belajar selanjutnya. Keberhasilan belajar siswa berarti tercapainya tujuan belajar siswa, dengan demikian merupakan tercapainya tujuan instruksional dan sekaligus tujuan belajar bagi siswa. Yang kedua adalah siswa dan tujuan belajar. Siswa adalah subjek yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dalam kegiatan belajar mengajar tersebut, siswa mengalami tindak mengajar dan merespon dengan tindak belajar. Siswa mengalami suatu proses belajar. Dalam proses belajar tersebut, siswa menggunakan kemampuan mentalnya untuk mempelajari bahan belajar. Kemampuan-kemampuan kognitif, afektif, psikomotor yang dibelajarkan dengan bahan belajar menjadi semakin rinci dan menguat. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2, tentang hakikat dan ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.